Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang peran perawat dan fungsi perawat komunitas. Pengertian peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Jadi, yang dimaknai dari perangkat adalah suatu tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem. Sehingga ketika kita sebagai perawat, maka peran perawat adalah seperangkat tingkah laku dari perawat yang diharapkan oleh orang lain sesuai dengan kedudukan kita, yaitu sebagai perawat. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Nah, peran di sini akan dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga peran itu akan bisa berubah dan menyesuaikan, serta berkembang sesuai dengan keadaan sosial maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perawat komunitas memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah pemberi layanan keperawatan, yaitu perawat memberikan asuhan ya, secara langsung atau direct care kepada seseorang yang membutuhkan perawatan. Umumnya bersifat skills keperawatan, contohnya perawatan luka, pemasangan kateter, kemudian pemasangan NGT, asuhan kebutuhan nutrisi, room, dan lain-lain. Ini adalah bentuk layanan kesehatan, layanan keperawatan yang diberikan secara langsung, yaitu direct care. Sehingga di sini peran perawat adalah pemberi layanan keperawatan. Peran yang kedua adalah educator atau pendidik ataupun penyuluh. Jadi perawat selain memberikan layanan secara langsung, dalam artian tadi skills keperawatan, seorang perawat komunitas juga harus mampu memberikan pendidikan. Pendidikan di sini bersifat penyuluhan, baik ceramah, kemudian menggunakan leaflet, media video, ataupun media-media pembelajaran yang lainnya. Semakin inovatif, semakin mudah diterima oleh masyarakat, maka penyuluhan juga diharapkan lebih efektif. Menurut Kementerian Kesehatan, di promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan di sini terbagi menjadi 3, yaitu KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi bentuk-bentuk pendidikan kesehatan, promosi kesehatan ada komunikasi, informasi, maupun edukasi. Nah, edukasi inilah yang mengarah ke pendidikan atau penyuluhan. Sedangkan informasi, itu contohnya ya pemberian informasi di televisi, kemudian di radio, ataupun pemasangan baliho, dan penyebaran informasi lainnya di masyarakat. Lanjut ke 3, yaitu manajer kasus. Jadi perawat sebagai manajer mengelola beberapa orang ataupun satu orang yang mengalami masalah kesehatan. Di sini perawat akan menjadi manajer karena di situ berarti ada timnya. Jadi ada tim yang mengelola satu kasus ataupun beberapa kasus, sehingga harus ada yang sebagai leadernya. Nah, perawat bisa menjadi leader atau manajer ketika perawat menguasai kasus tersebut dan berperan besar di dalam menangani kasus tersebut. Yang keempat adalah fasilitator.
ataupun kolaborator, perawat bekerja sama dengan lintas sektor maupun lintas program dalam memberikan layanan keperawatan di masyarakat. Jadi perawat tidak bekerja sendiri, tetapi kerjasama dengan sektor-sektor yang lain. Kemudian organisator, ya, jadi perawat dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan orang lain, pihak lain, profesi lain, sehingga harus terorganisir. Maka kemampuan perawat adalah berorganisasi atau organisator, tidak sendirian. Kemudian penemu kasus, ya, perawat bekerja ya, juga sebagai penemu kasus, ya, kasus-kasus yang baru. Contohnya TB, ya, TB di masyarakat itu bisa ditemukan ataupun dicari orang-orang yang belum terdaftar sebelumnya. Jadi ternyata contohnya tuberkulosis, ya. Jadi ada satu kasus misalkan datang ke puskesmas. Nah, ketika satu orang ini datang, maka perawat harus curiga bahwa anggota keluarga yang lain kemungkinan besar juga sudah terpapar. Maka perawat harus menjadi penemu kasus, yaitu menelusuri ke rumah ya, untuk mengecek apakah anggota keluarga yang lain atau mungkin tetangganya yang juga mengalami kasus yang sama atau mengalami TB. Ya. Kemudian sebagai role model, perawat menjadi contoh bagi masyarakat, baik dalam bersikap, bertindak, ya, dan berperilaku atau ber-PHBS, ya, perilaku kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat, ini perawat menjadi role modelnya. Kemudian sebagai change agent atau inovator, ya, perawat mengembangkan berbagai macam temuan ataupun program-program yang bersifat inovatif dan ada unsur kebaruan, ya, sehingga menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, peran itu sendiri ya, terbagi ke beberapa tema. Yang pertama adalah peran yang berorientasi pada klien, yaitu satu, caregiver, tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu pemberi layanan keperawatan. Aktivitasnya banyak, ya, dari mulai mengkaji, kemudian menganalisa, menegakkan diagnosa, membuat perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ini yang dilakukan oleh perawat dengan pasien yang memiliki berbagai permasalahan kesehatan. Yang kedua adalah edukator, mengkaji kebutuhan belajar klien, membuat perencanaan edukasi, memberi pendidikan kesehatan, evaluasi tujuan pendidikan kesehatan. Ya, jadi dalam pendidikan kesehatan, perawat tidak hanya sekedar memberi, ya, memberikan penyuluhan, tetapi juga harus mampu mengkaji, ya, apa dasar kita mengadakan penyuluhan tersebut, apa masalah dan apa kebutuhan dari klien. Tidak serta-merta bahwa ketika seseorang mengalami suatu masalah, kita hanya tinggal memberikan, ya, sesuatu hal yang sama antara satu klien dengan klien yang lain, padahal kebutuhan belajarnya berbeda. Maka kita harus bisa menentukan kebutuhan masing-masing dari klien. Kalau kliennya kelompok atau masyarakat, maka kita mencari kebutuhan belajar bersama dari setiap anggota masyarakat tersebut, ya, sehingga tidak satu persatu, tapi harus yang bersifat umum dan bisa diterima oleh semua yang membutuhkan.
Kemudian yang ketiga, konselor mengidentifikasi masalah, memberikan solusi alternatif, membantu klien menentukan kriteria solusi, evaluasi yang solutif, dan evaluasi efek dari solusi. Nah, konselor adalah kita menjadi konseling, menjadi konselor ya. Kita melakukan konseling kepada klien. Bedanya dengan pendidikan kesehatan, kalau pendidikan kesehatan itu tidak sampai kepada solusi, ya, jadi hanya sampai meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan konseling itu lebih ke pengkajian masalah sampai mencari solusi yang memang dibutuhkan oleh klien tersebut, mengimplementasikan dan sampai kita mengevaluasi apakah solusi yang hasil diskusi kita antara kita dengan klien atau masyarakat itu bisa memecahkan masalah atau tidak. Yang keempat adalah referral resource atau referensi sumber daya. Perawat harus bisa menyediakan berbagai informasi sebagai sumber yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat akan merujuk ya, referral resource itu rujukan informasi ya. Ketika masyarakat membutuhkan berbagai informasi, maka kita harus siap dan kita bisa mencarikan ketika kita memang tidak tahu. Ya. Ketika masyarakat bertanya dan kita belum paham, maka sebagai referral resource kita tidak memotong ya dengan menjawab kita tidak tahu terus selesai, tapi harus kita carikan jawaban atau informasi yang memang dibutuhkan masyarakat tersebut. Yang kelima adalah role model. Tadi ya, perawat menjadi contoh yang baik dalam melakukan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam, advokat menjadi pembela hak klien ketika memang hak-hak klien terkait kesehatan tidak terpenuhi. Ya. Masyarakat memiliki hak, terutama masyarakat yang kurang mampu. Misalkan masyarakat atau klien tidak mampu, ternyata dia tidak mendapatkan ya, jaminan kesehatan ketika periksa ke puskesmas. Ya. Maka kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat melaporkan bahwa orang ini ya sedang sakit dengan kategori tidak mampu tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan. Nah, ini menjadi pembela hak klien. Yang ketujuh, primary care provider ya. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, ya, direct care. Sedangkan yang kedelapan adalah case manager. Ya. Sudah dijelaskan di depan bahwa perawat itu mengelola klien, baik individual, keluarga maupun masyarakat, tidak hanya sendiri tapi juga berkolaborasi dengan tenaga lain, baik sesama perawat maupun profesi lain ya, sehingga harus ada leader yang merencanakan, menjadwalkan, mengevaluasi kebutuhan sampai evaluasi pelaksanaan atau intervensi. Yang kedua adalah peran yang berorientasi pada proses kerjasama. Kalau tadi yang berorientasi pada klien, peran yang kedua adalah berorientasi pada kerjasama. Tentunya tetap kerjasama ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan klien atau masyarakat. Yang pertama sebagai koordinator, perawat mengkoordinir baik sesama tenaga perawat, perawat dengan masyarakat maupun perawat dengan lintas sektor. Kalau koordinator bedanya dengan manajer tadi, kalau manajer itu lebih fokus pada kasus yang dikelola, lebih ke individual yang sakit sehingga harus dikelola dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan koordinator lebih ke bentuk kerjasama ya, antar instansi ataupun profesi dan perawat mengkoordinir sifatnya di sini. Ya.
Yang kedua, kolaborator artinya kolaborasi atau kerjasama, saling setara kalau kolaborasi ini, tidak ada tingkatan di situ. Kemudian sebagai fasilitator, ya, perawat melakukan pendampingan atau fasilitasi pada masyarakat yang membutuhkan layanan. Penjelasannya, koordinator yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan upaya Yankesmas, layanan kesehatan masyarakat, dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lain. Sehingga apa? Dengan koordinasi itu tercipta keterpaduan dalam sistem layanan kesehatan. Sedangkan kolaborator yaitu berkomunikasi dengan tim kesehatan lain, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama, berpartisipasi dalam melakukan tindakan untuk memecahkan masalah klien. Jadi lebih komunikasi, partisipasi. Di sini tidak ada mengkoordinir, tapi kita saling bekerja sama dalam kesetaraan. Fasilitator, kita sebagai fasilitator, ya, penghubung antara masyarakat dengan unit layanan kesehatan atau instansi terkait, ya. Ketika ada masyarakat mungkin ya membutuhkan layanan lebih lanjut, maka kita sebagai fasilitator. Contohnya di masyarakat itu terkait dengan layanan kesehatan jiwa, ya. Nanti ada anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa datang ke puskesmas, butuh atau membutuhkan layanan ke rumah sakit jiwa, maka di sini perawat bisa menjadi fasilitator, yaitu penghubung si pasien untuk dapat layanan di rumah sakit jiwa. Peran yang ketiga adalah peran yang berorientasi pada populasi. Yang pertama adalah case finder atau penemu kasus tadi, ya. Jadi perawat bisa menjadi penemu kasus dari kasus-kasus yang belum terdeteksi sebelumnya, baik penyakit-penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Yang kedua sebagai leader, ya, sebagai pemimpin dalam suatu tim. Yang ketiga change agent atau agen pembaru, jadi tadi dengan syarat inovatif. Yang ketiga community care, jadi sebagai perawat, agen perawat masyarakat, dan researcher atau peneliti. Fungsi, setelah kita mengetahui peran, selanjutnya adalah fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan perannya. Kalau peran tadi seperangkat tindakan yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya, sedangkan fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya. Ya, kalau kita perannya perawat, maka fungsinya adalah melakukan perawatan. Fungsi perawat yaitu satu fungsi independen. Perawat menjalankan secara mandiri atau otonomi, ya, melaksanakan aktivitas keperawatan berdasarkan keilmuan keperawatan secara independen, ya, mandiri. Kemudian yang kedua secara dependen, ya. Ini umumnya kita terlibat dengan profesi lain dan ada pendelegasian. Pendelegasian, contohnya perawat dalam pengobatan terhadap pasien. Ya, perawat secara undang-undang hanya diizinkan untuk memberikan obat bebas dan bebas terbatas, sedangkan obat keras yang berlogo K maupun merah itu harus dengan pendelegasian dari dokter, ya, maupun tindakan kegawat daruratan medis itu juga harus ada pendelegasian. Nah, di sini fungsi perawat adalah fungsi dependen, peran yang dilaksanakan atas instruksi tim kesehatan lain. Fungsi yang ketiga adalah fungsi interdependen, yaitu kerjasama, saling ketergantungan antara satu tim dengan tim yang lain, dan di situ setara, ya, bahwa satu profesi atau anggota tim
akan dibutuhkan anggota yang lain. Tidak ada saling terbaik, ya, merasa terbaik atau lebih baik dari satu dengan yang lain. Ini adalah fungsi interdependen, ya, sehingga dalam melaksanakan tugas itu saling tergantung. Contohnya adalah merawat pasien, ya. Orientasi dalam perawatan pasien adalah pasien itu sendiri, bukan profesi, ya. Tugas kita adalah merawat pasien, bukan melayani tim atau profesi yang lain. Ini fungsi interdependen. Kita lanjutkan, setelah kita memahami peran dan fungsi, selanjutnya adalah prinsip etik dalam keperawatan komunitas. Secara umum, etik di dalam keperawatan komunitas sama dengan etik-etik di konteks keperawatan yang lain, baik konteks di rumah sakit maupun di konteks layanan keperawatan lainnya. Pengertian etika adalah ilmu yang mempelajari nilai moral yang menjadi prinsip dan kode tindakan yang ideal. Merupakan peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Etika ini merupakan peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Etika memberi keputusan tentang tindakan yang diharapkan benar, tepat, atau bermoral. Sehingga tindakan yang dikatakan beretika adalah tindakan yang benar, tepat, dan bermoral. Etika keperawatan adalah suatu ungkapan tentang bagaimana perawat wajib bertingkah laku benar, tepat, dan bermoral tadi. Merujuk pada standar etik yang menentukan dan menuntun perawat dalam praktek sehari-hari, yaitu jujur terhadap pasien, menghargai pasien, dan mengadvokasi atas nama pasien. Hak dari klien di komunitas, klien berhak untuk diberi informasi. Klien dan petugas mempunyai hak dan kewajiban untuk saling menghargai dan saling menghormati. Petugas dilarang menerima imbal balik, ya, maupun meminjam sesuatu dari klien. Ini hak dari klien, ya. Kemudian hak klien untuk mengambil keputusan, berhak memperoleh nasihat, berpartisipasi dalam perencanaan terhadap layanan yang akan diberikan padanya, hak untuk menolak rencana, dan hak untuk memperoleh privasi. Jadi informasi yang terkait dengan pasien itu harus dirahasiakan dan hanya boleh dibuka hanya untuk keperluan hukum. Selain itu tidak diizinkan. Selain untuk kepentingan perawatan dan juga untuk keperluan hukum. Prinsip etik sama dengan prinsip etik di perkuliahan yang lain, ya. Ada otonom, yaitu mandiri, bebas untuk memilih. Jadi perawat di komunitas itu juga otonom. Beneficent, ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh perawat komunitas itu harus menguntungkan, bermanfaat bagi masyarakat. Non-maleficient artinya tidak membahayakan. Apa yang dilakukan harus bisa mencegah bahaya dan bukan menjadi penyebab bahaya. Justice, adil. Veracity, yaitu memberitahukan dengan jujur sebenarnya. Fidelity, yaitu menjaga kerahasiaan. Otonomi sudah dijelaskan, saya kira sudah bisa dipahami, ya, bahwa otonomi adalah kemampuan untuk menentukan dan mengatur diri sendiri. Beneficient juga sudah dijelaskan. Non-maleficient juga sama, intinya primus non nocere, ya. Yang paling utama adalah jangan merugikan, yaitu tidak melukai, tidak menimbulkan bahaya bagi klien.
Veracity yaitu tadi menyatakan kebenaran atau jujur, jelas yang akan dilakukan serta akibat yang dapat terjadi. Dalam memberikan informasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien, ya, termasuk kondisi pasien. Karena dalam kondisi tertentu bisa jadi informasi yang jujur tadi justru menyebabkan pasien kepikiran, ya, sehingga malah tidak bagus terhadap perawatan pasien. Contoh informasi terkait penyakit-penyakit tertentu yang bisa mempengaruhi psikologis pasien. Nah, ini bisa menjadi dilema ya antara jujur atau tetap tidak menyampaikan atau menyampaikan dengan bahasa yang bisa diterima oleh klien. Confidentiality itu menghormati privasi dan kerahasiaan pasien, termasuk pasien yang sudah meninggal itu tetap harus dijaga kerahasiaan, sehingga di sini perawat tidak boleh ya, membocorkan informasi apalagi menjadikan bahan gosip atau lelucon baik dengan perawat sesama perawat maupun dengan orang lain. Justice dari adil, ya, tindakan yang dilakukan untuk semua orang sama tanpa membeda-bedakan, tetapi tidak selalu identik. Itu prinsip adil ya, sama tidak selalu identik. Nah, persamaan di sini mempunyai makna kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang meskipun bisa jadi tadi tidak identik tapi kontribusinya relatif sama. Prinsip kode etik keperawatan adalah menghargai hak dan martabat manusia, di mana manusia kode etik ini tidak akan pernah berubah ya, hak dan martabat manusia ini. Kemudian dalam menghadapi situasi yang melibatkan keputusan etik, maka ya, bagaimana pengaruh tindakan yang dilakukan, pengaruhnya terhadap pasien ini bisa menjadi pertimbangan. Bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap atasan atau orang lain yang bekerja sama dengan saya? Bagaimana pengaruh tindakan terhadap diri saya sendiri dan pengaruhnya terhadap profesi? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini akan membimbing kita untuk selalu bertindak yang benar, ya, tepat dan bermoral. Sehingga kita tidak akan gegabah karena kita selalu mendasarkan tindakan kita pada prinsip-prinsip etik tersebut ya. Karena apa yang kita lakukan akan berdampak satu kepada pasien, dua terhadap atasan atau orang yang bekerja sama dengan kita, dan terhadap diri sendiri maupun profesi ya. Sehingga efek dari tindakan yang kita lakukan itu berimbas ya pada banyak orang lain ya, pada banyak instansi maupun orang yang akan terkena. Standar praktik keperawatan komunitas. Setelah kita paham etik, berikutnya adalah standar praktik. Apa saja standarnya? Standar menurut American Nursing Association. Standar pertama adalah perawat menerapkan konsep teori sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Jadi harus dilandasi dengan teori dan ilmu, tidak sekedar mereka-reka atau mengulang hal yang sama. Ya. Tetapi harus ada dasar teori dan konseptualnya. Dan harus diterapkan. Yang kedua, perawat mengumpulkan data secara sistematis, komprehensif, dan akurat. Jadi dalam melakukan tindakan keperawatan harus didasarkan pada data. Data yang sistematis. Jadi tidak sekedar mencari data, tapi sebelum penggalian data itu sudah direncanakan, terstruktur datanya. Kemudian komprehensif, yaitu artinya menyeluruh. Jadi dari A sampai Z itu dikaji, kemudian akurat,
bukan karangan. Jadi data harus berdasarkan fakta sebenarnya di lapangan. Yang ketiga, perawat melakukan analisa data tentang komunitas, keluarga, dan individu untuk menentukan diagnosa. Ya, dari data yang sistematis, komprehensif, dan akurat, maka harus dianalisa apa diagnosa yang muncul. Diagnosa ini mewakili permasalahan yang ada di masyarakat, keluarga, maupun individu. Yang keempat, menerapkan level pencegahan ya, dalam perencanaan. Jadi dalam membuat perencanaan untuk mengatasi masalah tadi, maka mendasarkan pada level pencegahan, yaitu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kelima, perawat melakukan intervensi ya, dari level pencegahan tadi terus diimplementasikan ya, dalam bentuk intervensi untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan. Ya. Jadi terlihat di sini bahwa sasaran dari perawat adalah orang sehat, beresiko maupun orang yang sakit. Ya. Kalau meningkatkan berarti orang yang berisiko ya, berisiko harus ditingkatkan supaya tetap sehat. Sedangkan mempertahankan berarti orang yang sudah sehat maka harus dipertahankan, dan memulihkan berarti orang yang sakit. Kemudian mencegah penyakit ya, dan memberikan rehabilitasi sesuai dengan perencanaan. Yang keenam, melakukan evaluasi. Evaluasi dari intervensi tadi, baik komunitas, keluarga maupun individu, untuk mengetahui progres. Progres itu perkembangan dari tujuan yang ditetapkan, yaitu menyelesaikan masalah, ya, serta untuk menilai kesesuaian data, diagnosa, dan perencanaan. Jika tidak sesuai atau tidak tercapai, maka harus mencari inovasi untuk intervensi selanjutnya. Ya. Yang ketujuh, perawat berpartisipasi di dalam kelompok dan tim lain untuk memastikan kualitas praktek keperawatan. Jadi di sini setelah proses keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi, maka selanjutnya standar praktek perawatan komunitas adalah berpartisipasi di dalam tim. Ya. Yang kedelapan, kolaborasi. Ya. Kolaborasi dengan petugas kesehatan, profesi lain, komunitas untuk melaksanakan proses keperawatan tadi. Kesembilan, perawat berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktek keperawatan melalui penelitian. Jadi dimanapun konteksnya, perawat selalu terlibat di dalam riset atau penelitian supaya apa? Supaya ilmunya berkembang. Nah ini kompetensinya, ya. Domain dari kompetensi, isi dari kompetensinya banyak, bisa dibaca di buku, ya, karangan dari Anis dan McEwen. Domain yang pertama adalah keterampilan pengkajian dan analisa. Ini harus dikuasai ya, keterampilan pengkajian dan analisis. Yang kedua, perencanaan, kemudian komunikasi, kompetensi budaya, dimensi masyarakat pada keterampilan praktek, ya. Kemudian ilmu kesehatan masyarakat, perencanaan keuangan dan manajemen, serta kemampuan berpikir sistematis dan punya leadership atau kepemimpinan. Tatanan praktek dari public health nursing atau community health nursing adalah satu di home care atau home health care, di mana perawat memberikan asuhan keperawatan atau layanan keperawatan pada pasien di rumah. Kemudian ambulatory service setting ya, pada konteks ya masyarakat yang membutuhkan perawatan rawat jalan, baik di puskesmas, ya, kemudian puskesmas keliling untuk memberikan layanan di masyarakat secara langsung maupun di indoor puskesmas itu sendiri. Ya. Kemudian di klinik ya, dan
layanan kesehatan lainnya. Kemudian konteks sekolah atau school nursing, ya perawat memberikan asuhan keperawatan pada anak sekolah, guru, tenaga administratif dan lainnya. Kemudian OHN, Occupational Health Nursing, ya, di mana perawat bekerja pada setting kesehatan kerja, ya. Jadi perawat memberikan asuhan keperawatan pada tenaga kerja, lingkungan kerja, ya, yang ada di masyarakat. Kemudian residential institution, ya, jadi perawat memberikan layanan pada suatu kawasan atau kelompok tertentu, misalkan di panti asuhan, ya, kemudian di rumah susun, ya, dan lain-lain bentuk residensial lainnya. Kemudian faith communities, yaitu penganut aliran keyakinan tertentu, ya, jadi kelompok keagamaan tertentu. Jadi perawat berkolaborasi untuk memberikan asuhan pada masyarakat yang tinggal dengan keyakinan yang sama, ya, faith community. Kemudian community at large, yaitu komunitas secara lebih luas. Tantangan PHN ke depan, public health nursing atau community health nursing menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesehatan populasi. Ya. PHN harus mencapai tujuan ini dengan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai penyebab morbiditas dan mortalitas. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, berbagai penyakit baik PTM, penyakit tidak menular maupun penyakit menular juga semakin bervariasi. Sehingga perawat harus bisa mengidentifikasi, punya pemahaman yang luas tentang penyebab morbiditas, angka kesakitan, ya, peningkatan angka kesakitan, penyebab sakit, dan mortalitas, penyebab kematian atau angka kematian. Spesialisasi di bidang kedokteran dan keperawatan telah mempengaruhi pemberian asuhan keperawatan dan kesehatan. Perawat yang dipersiapkan dengan baik harus menyadari peningkatan teknologi, kemajuan teknologi yang disumbangkan oleh spesialisasi, di mana kemajuan ini telah menghasilkan peningkatan jumlah perawat praktik tingkat lanjut, ya, dalam beberapa dekade terakhir, sehingga diperkirakan pertumbuhan ini akan bertahan dan meluas, ya. Kebutuhan masyarakat akan fokus pada pencegahan, promosi kesehatan, dan perawatan di rumah menjadi lebih luas dengan pola penggantian biaya perawatan kesehatan. Jadi trennya adalah peningkatan preventif, promotif, dan layanan home care di masyarakat. Serta perawatan holistik. Jadi perawatan holistik ini juga berkembang di masa depan. Kebutuhan akan pendidikan keperawatan memerlukan kurikulum, ya, sehingga kebutuhan akan preventif, promotif, dan home care serta perawatan holistik tadi harus didukung oleh kurikulum yang memenuhi kebutuhan kelompok agregat tersebut. Ya. Layanan keperawatan kesehatan untuk individu saja tidak dapat menyelesaikan masalah, sehingga semua petugas kesehatan harus belajar bekerja dengan dan atas nama kelompok agregat. Jadi tidak lagi layanan di masyarakat itu berfokus pada individu yang sakit saja, ya, tetapi harus bekerja sama dengan agregat atau kelompok-kelompok khusus yang ada di masyarakat. Ya, selesai. Demikian perkuliahan pada siang hari ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.